Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan program Presiden Pilihan Rakyat. Dan sebelum kami menghadirkan kembali bagaimana hasil quick count sejauh ini, sudah ada Bang Henry Satrio juga. Bang Henry Satrio, tentu kita ingin tahu bagaimana perolehan suara terakhir sampai detik ini, sudah berapa persen suara yang masuk? Jawabannya pasti panjang, nanti dijawabnya, tapi karena kita akan mendengarkan dulu dan ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib pemirsa bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami akan ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi terkini di Rumah Kertanegara. Karena informasinya di sana juga tengah berkumpul dan dapat Anda saksikan terlihat calon presiden dari nomor urut 02 Prabowo Subianto tengah berada di Rumah Kertanegara dan juga menyapa sekaligus menerima tamu yang tengah hadir ke kediamannya. Apakah ini juga merupakan bentuk ucapan selamat atau mungkin juga bentuk selebrasi atas hasil sementara dari quick count yang kemudian menggambarkan bahwa pasangan calon nomor urut 02 ini masih unggul dibandingkan dengan pasangan calon nomor urut 1 dan 3. Namun kita masih akan tetap menunggu nanti bagaimana hasil resmi yang akan dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dan sejumlah lembaga survei pemirsa juga telah merilis bagaimana hasil quick count sementara dari pemilu 2024 khususnya untuk Pilpres 2024 yang diikuti oleh 3 pasangan calon yaitu Anies Muhaimin, kemudian Prabowo Gibran dan juga Ganjar Mahfud. Dan kami akan hadirkan pemirsa bagaimana hasil hitung cepat sementara dari lembaga survei Poltreking. Inilah pemirsa hasil terakhir yang kami himpun dan kami hadirkan untuk Anda. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 01, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar ini mendapatkan 24,37% suara. Kita bergeser ke paslon nomor urut 2 dengan angka perolehan suara 59,19% dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, serta dari pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD yang sejauh ini sudah mengantongi 16,44% suara. Dari total suara yang masuk ini sudah mencapai angka 83,47%. Ya, selain Poltreking pemirsa, kami juga akan hadirkan untuk Anda informasi hasil hitung cepat dari lembaga survei lainnya sebagai tambahan informasi tentunya dari bagaimana pergerakan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Inilah hasil dari lembaga survei Indikator. 25,63% suara untuk pasangan calon nomor urut 1. Kemudian 57,86% suara diperoleh oleh pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Serta 16,50% yang dikantongi oleh pasangan calon nomor urut 03 dengan total suara yang masuk ini sudah mencapai angka 82,40%. Baik, itu 2 lembaga survei pemirsa, sudah dari Poltreking, kemudian dari Indikator yang menghadirkan kepada Anda hasil quick count atau hitung cepat sementara. Dari informasi ataupun waktu terakhir ada sekitar angkanya 82 hingga 83%. Sudah muncul kembali Bang Henry Satrio di sini. Artinya kita juga akan melihat bagaimana hasil hitung cepat yang kemudian dirilis oleh kedai kopi. Ya, Bang Hensat, kita akan hadirkan untuk Anda pemirsa, inilah hasil hitung cepat sementara yang dikumpulkan oleh kedai kopi seperti ini. Ya, Bang Henry Satrio, sudah total suara yang masuk? Hampir 90% memang. Hampir 90%. Hampir 90% dan memang ya begini nih hasilnya. Dan masih unggul untuk pasangan calon nomor urut 02 dengan perolehan angka 58,94%. Di urutan kedua yaitu pasangan calon nomor urut 1 24,14 dan terakhir 16,92 untuk pasangan calon nomor urut 3. Ya. Bang Hensat, kalau dari hasil terakhir yang dirilis oleh kedai kopi, kita melihat sedikit ke belakang
dari hasil survei-survei terakhir paling tidak sebelumnya, Ya. sebelum Pilpres dilangsungkan. Apakah hasilnya juga sama atau justru berbeda? Ini hasilnya memang mengejutkan ya. Jadi memang Pak Prabowo ini di hasil versi quick count itu tinggi sekali. Ya. Jadi kalau kita lihat per provinsi, kecuali Aceh, Sumatera Barat, dan Jakarta yang dimenangkan oleh Mas Anies, otomatis Prabowo menguasai hampir seluruh provinsi. Ya. Ada satu provinsi kejar-kejaran dengan Mas Ganjar itu di Bali. Oke. Tapi otomatis itu tidak lagi merubah angka ya. Jadi memang Mas Anies ternyata berhasil hanya menang di 3 provinsi saja. Oke. Nah ini terlepas dari perbincangan yang lain ya. Jadi artinya analisa-analisa yang lain tentang bansos, tentang PJ kepala daerah dan lain-lain Ya, itu inilah perbedaan. hasil akhirnya. Tapi kalau dari quick count ya ini. Tapi kalau saya ingin menjabarkan bahwa memang pasangan 02 ini datang elektabilitasnya ini adalah Pak Prabowo versus Jokowi. Jadi Pak Prabowo memang harus berterima kasih kepada Pak Jokowi karena memang menurut saya bantuan elektabilitas dari sosok Joko Widodo ini besar Cukup sekali tinggi. untuk Pak Prabowo ya. Oke, artinya kalau kita bedah Bang Hensat dari kedai kopi, apakah juga mengumpulkan detail mengenai suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 2 ini didominasi oleh suara-suara milenial kah, yang selama ini juga disasar, atau seperti apa segmentasi? Ya itu memang harus nanti dikupas ya, karena kalau quick count itu kan kita mengumpulkan suara dari TPS dan C1 plano aja, Ken. Tapi nanti kita bisa kupas kira-kira akan seperti apa hasilnya yang sesungguhnya gitu. Tapi kalau kita lihat sih memang di berbagai wilayah ya, misalnya terutama di Jawa Timur, itu kemenangan Pak Prabowo itu luar biasa tinggi gitu. Sebelumnya kan di Jawa Timur itu PDI Perjuangan dan PKB sebetulnya yang menguasai, tapi nampaknya hari ini Gerindra cukup tinggi sekali di Jawa Itu yang Timur. dimaksud mengejutkan ya? Ya, Cukup mengubah sejarah mengubah juga. peta. Dan terus juga di Jawa Tengah, pertarungan antar Mas Ganjar Pranowo PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi itu juga mengubah peta ya. Pak Jokowi artinya Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran ini berhasil unggul juga di Jawa Tengah. Yang selama ini kita tahu sebagai kandang banteng. Tapi kalau Mas Anies di Aceh terutama itu memang luar biasa, tidak terkejar dari 2 pasangan berikutnya. Tapi yang perlu diingat juga Ken, bahwa hasil Pilpres ini terkadang tidak sama dengan hasil pileg atau partai politik gitu ya. Nah di partai politik sendiri di Jawa Tengah misalnya itu PDI Perjuangan ya masih leading memang dibandingkan Gerindra atau partai-partai politik lainnya. Oke, menarik Bang Hensat, nanti